Bab 3473. Teknik penarikan bulan. Sama seperti sebelumnya, di Fangxi ada sangat banyak orang, ramai seperti biasa, bahkan Eric Qin merasa bahwa semakin dekat rapat terbesar, kultivator di sini semakin banyak. Di kota bawah tanah tidak ada perbedaan jelas antara siang dan malam, cahaya formasi di atas bergerak selamanya. Jika bukan karena persepsi alami kultivator tentang siklus siang dan malam, mungkin tidak akan bisa membedakan siang hari atau malam hari di luar. Eric Qin tidak langsung bergabung dengan Tracer Taoist, tetapi dia mengelilingi Fangxi. Sebelumnya berkeliling di Fangxi adalah untuk membeli sesuatu untuk tubuh pertempuran Dharmakaya, tetapi kali ini, Eric Qin mengamati dengan cermat apa yang dijual oleh pedagang-pedagang ini. Sebelumnya membeli rumput-rumput ajaib sudah menghabiskan ratusan ribu batu roh berkualitas tinggi dalam sekejap, dan tidak sedikit pelanggan seperti Eric Qin. Jika dia bekerja sama dengan Tracer dengan baik, mungkin mereka bisa mendapatkan lebih banyak dalam beberapa hari di kota bayangan daripada menjual pil dewa di luar. Dan penjelajahan ini, Eric Qin benar-benar menemukan beberapa cara. Dengan semakin mendekatnya rapat terbesar daratan Jiushu, benda-benda yang dibeli kultivator berbeda dengan biasanya. Ketika berkeliling, Eric Qin tiba di tempat yang menjual berbagai buku teknik. Berlatih teknik selalu menjadi salah satu sarana yang paling dibutuhkan oleh kultivator, namun pada saat ini, di depan kios yang lumayan besar ini, para kultivator hanya melewatinya. Bahkan jika pedagang tersebut berteriak keras, tetapi tidak menarik banyak perhatian. Para teman seiman, lihatlah, aku memiliki teknik abadi tingkat atas, aku jamin kalian tak terkalahkan, bahkan bisa naik tingkat dan membunuh. Teman seiman, aku lihat kamu menggantung sebuah pedang di pinggangmu, ilmu pedang kelas 4ku ini pasti yang terbaik di antaranya, harganya hanya 100.000 batu roh. Melihat tidak ada orang, pedagang ini bahkan berinisiatif menarik seorang kultivator yang tampak muda dan memperkenalkannya. Teman seiman, lebih baik kamu simpan saja. Namun kultivator ini tidak membelinya, nadanya kesal, dan melepaskan tangan pedagang dengan menghempaskannya. Rapat terbesar akan segera dibuka, semua orang bersiap untuk menunjukkan bakat mereka di sana, bahkan jika teknik ini benaran, hanya tersisa beberapa hari, bisakah aku mempelajarinya? Secara logika memang seperti itu, aku lihat kamu tidak laku, jadi jangan sia-siakan batu roh, lebih baik berikan kiosmu untukku. Seorang kultivator di sampingnya mencibir. Sial, bisnisku benar-benar buruk akhir-akhir ini, memang sudah saatnya untuk menutup kios. Pedagang ini diperlakukan seperti itu, dia tampak sedikit malu. Begitu berbalik, pedagang itu melihat Eric Qin sedang mengamati slip giok teknik di kiosnya, matanya berbinar. Teman seiman, kamu ingin melihat ilmu dewa atau teknik kultivasi? Aku tidak berani bilang bahwa aku adalah yang paling lengkap di daratan Jiushu, tetapi yang paling lengkap di kota bayangan. Apakah kamu memiliki teknik yang berhubungan dengan cahaya bulan? Tanya Eric Qin. Mengenai bualan pedagang, dia sudah benar-benar kebal, karena ini adalah kelima kalinya dia mendengar perkataan yang sama. Yang berhubungan dengan cahaya bulan. Aku pikir dulu. Pedagang sedikit kecewa, sebagian besar teknik ini adalah teknik sekunder dan harganya tidak mahal. Namun sekarang tidak laku, dapat menghasilkan sedikit uang sudah bagus. Ada 3 teknik ini berhubungan dengan cahaya bulan, teman seiman, ini semua adalah teknik berharga, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Pedagang mencari dalam ingatannya untuk waktu yang lama, akhirnya mengeluarkan 3 slip giok dan memberikannya kepada Eric Qin. Eric Qin melihat dan tidak bisa tidak mengerutkan dahi.
Semua teknikmu ini sudah rusak. Menjual slip giok teknik tentu saja ada batasan di dalamnya. Kultivator hanya dapat melihat sebagian kecil isinya. Namun sebagian kecil yang Erikin lihat ada juga banyak kondisi di mana tulisannya terputus dan tidak nyambung. Dan ini sama sekali bukan teknik. Bukankah ini adalah tebakan untuk melakukan teknik cahaya bulan? Setelah membaca 2 buku, semuanya bukan yang dia butuhkan, Erikin mengambil yang ketiga. Tapi kali ini, Erikin sedikit tergerak. Benda ini sesuai dengan apa yang dia mau. Alasan mengapa dia mencari teknik yang berhubungan dengan cahaya bulan merupakan hal yang selalu dilakukan Erikin. Buku Langit Tanpa Kata merupakan suatu benda berharga yang dia miliki, tetapi ada suatu kekurangan besar yaitu harus menyerap cahaya bulan untuk menyempurnakan teknik, resep obat, dan lainnya. Jika memasuki ruang kecil atau berada di bawah tanah seperti sekarang, kegunaan buku Langit Tanpa Kata akan sangat berkurang. Jadi, Erikin terus mencari teknik atau benda berharga serupa yang dapat menyimpan cahaya bulan. Teknik penarikan bulan dapat menarik cahaya bulan ke suatu permata tertentu, sehingga kultivator yang menggunakan terang bulan dapat meningkatkan kultivasi mereka. Meskipun Erikin tidak menggunakan cahaya bulan sebagai energi kultivasinya, namun teknik ini memang memenuhi kebutuhannya. Erikin sedikit tergerak tetapi ekspresinya tidak berubah. Barang-barangmu ini terlalu tidak berguna, hanya teknik penarikan bulan ini yang merupakan teknik yang lengkap, tetapi membutuhkan permata khusus, bukankah ini juga sampah? Erikin melempar slip giok dan meremehkannya. Teman seiman, teknik kultivasi yang berhubungan dengan cahaya bulan memang sedikit, kamu tertarik dengan ini, pasti tahu tentang hal itu juga. Begini saja, teknik penarikan bulan ini masih lumayan, aku akan menjualnya dengan harga 100.000 koin roh saja, bagaimana? Kata pedagang tersebut sambil tertawa. 100.000. Erikin menggerakkan sudut mulutnya dan memanjangkan suaranya. Apakah orang ini menganggapnya bodoh? Kitab dewa kelas 4mu itu juga dijual 100.000, benda seperti itu kamu juga berani buka harga segitu? 500 batu roh, kata Erikin. Saat ini, giliran pedagang itu yang marah. Dia pernah melihat tawar-menawar, tetapi dia belum pernah lihat yang seperti ini. Dia memang membuka harga sedikit terlalu tinggi, tetapi bukankah itu untuk memberikan cukup ruang untuk tawar-menawar? Namun kamu bukannya menawar setengah harga, tetapi langsung menawarnya sampai di bawah harga rata-rata. Teman seiman, ini terlalu rendah, maaf aku tidak bisa menjualnya. Pedagang itu ragu-ragu sejenak, tetapi tetap memutuskan untuk lebih tegas. Akhirnya Erikin sama sekali tidak mengatakan omong kosong dan langsung pergi. Ini membuat pedagang itu gelisah dan buru-buru menahan Erikin. Teman seiman, jangan marah, harga bisa dinegosiasikan. Jarang-jarang ada yang mau beli, mana mungkin dia melewatkannya. Kamu bilang teknik ini tidak sepaket dengan permata, aku punya satu, aku akan menjual itu kepadamu juga, 5.000 batu roh, oke kan? Kalau tidak, kamu mungkin akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari permata cahaya bulan ini. Pedagang itu mengeluarkan sebuah permata dan tersenyum. Tunjukkan padaku dulu. Erikin mendengus, jika bukan karena dia langsung pergi, bajingan ini mungkin tidak akan mengatakannya. Setelah dia membeli teknik baru mengeluarkan permata, dia mau tidak mau harus beli, yang berarti dia bisa menghasilkan uang lagi. Setelah memeriksa permata pedagang itu dengan cermat dan memastikan bahwa itu bukan barang palsu, Erikin akhirnya menghabiskan 2.000 batu roh untuk membeli teknik penarikan bulan dan 2 teknik lainnya. Benar,
Lagi pula salah satu dari dua teknik itu rusak, dan satunya lagi penuh omong kosong. Pedagang itu juga tahu bahwa tidak akan laku lagi. Ketika Eric Kin membuat permintaan itu, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Selain itu, begitu Eric Kin membeli teknik, kultivator ini langsung menutup kiosnya dan pergi. Dia memberikan tempatnya kepada orang yang ingin membelinya tadi. Bersambung.